Nah, jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, kinematika itu dia mempelajari gerak benda tanpa mempersoalkan penyebabnya. Nah, semua benda dikatakan bergerak terhadap benda lain itu jika posisinya berubah menurut waktu. Nah, sebaliknya kalau misalnya benda tersebut diam, itu jika posisinya nggak berubah. Kayak gitu. Nah, terus konsep gerak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gerak? Jadi, gerak itu adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Misalnya kalian ada di naik Transjakarta. Nah, itu kan awalnya bisnya diem, habis itu si supirnya ngegas dan akhirnya berjalan. Nah, itu tuh adalah eh, pengertian dari konsep gerak itu sendiri. Jadi ada perubahan posisi ataupun titik acuan dari titik A ke titik B ataupun dari titik B ke titik A. Seperti itu. Nah, terus di sini ada 3 gambar. Menurut kalian gambar mana yang bisa dikatakan konsep gerak? Yang kedua, Pak. Kenapa yang kedua? Nomor 2, Pak. Kenapa? Yang kedua, Pak. Iya, kenapa ya? Karena bus semakin jauh. Karena Bapak. Bergerak kan berarti. ya, Oke. Posisinya berubah, Pak. Kalau posisinya misalnya gambar 1 kenapa? Kalau Ah, tiga kan gue cuma tanya-tanya. diem busnya. Iya, cuman diam doang itu loh. Belum jalan. Kalau gambar Jadi 3, dari titik awal. gambar 3 Gambar 3 Kan orangnya nggak gerak. penumpang Melihat doang. penumpang. Kan Terus penumpangnya merhatikan nggak penumpang, gerak. Pak. Gambar ketiga kita yang Terus merasakan, nggak Pak. ada. Oke. Terus nggak ada keterangan kalau busnya gerak atau Yoi. enggak. Nomor 3. Oke, siap. Bisa ya berarti buat ngebedain gerak tuh kayak gimana? Nah, kalau bisa ya wis. Ini ada konsep gerak lurus. Jadi di sini ada Iya. Jadi konsep gerak lurus ini adalah sebuah benda yang bergerak membentuk lintasan lurus. Jadi kalau misalnya terdapat sebuah benda atau sebuah partikel atau apalah kalian nyebutnya yang membentuk lintasannya itu lurus, berarti gerak lurus. Kalau misalnya geraknya membentuk melingkar atau lingkaran, berarti gerak apa? Gerak bulat. Gerak melingkar kayak gitu. Jadi kata kuncinya ada di lurus ataupun parabola ataupun di melingkar. Gitu. Kalau misalnya gerak parabola berarti lintasannya membentuk parabola seperti itu. Nah, terus ada besaran-besaran dalam gerak lurus. Nih dicatat ya. Yang pertama ada posisi atau kedudukan. Nah, jadi posisi merupakan besaran vektor yang menyatakan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Nah, kedudukannya ini dinyatakan dalam besar dan arah. Seperti itu. Jadi, misalnya ada sebuah benda A sebagai acuan, maka posisi C-nya sama dengan negatif 6 meter dari A. Nih, dari sini kan ada 1, ada 2, dia hitungnya dari sini, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini titik nolnya di sini. Ada yang tahu kenapa ini nilainya negatif 6? Nggak tahu, Pak, kenapa, Pak? Kiri, Pak, kiri. Karena dia ke kiri, otomatis nilainya jadi negatif 6. Jadi kalau dalam bentuk notasi itu ditulisnya nanti kayak gini. Besar C nilainya itu 6 kayak gitu. F-nya set. Nah, kayak gini. Notasi vektor lah. Jangan dilupain dulu guys vektornya karena masih dipakai. Tapi nggak diminusin, Pak. Enggak. Kenapa nggak diminusin? Karena ada tanda mutlak. Jadi kalau misalnya ada tanda mutlak itu nilainya
Ini tanda mutlak nih yang garis 2 di sini itu Iya. nilainya di sini tuh nggak bakalan minus kayak gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya yang B, gimana yang B bentuknya? Seperti ini nanti. Yang penting tinggal 4 doang nggak sih Pak? Apa enggak? Iya, 4 doang. Nah, kayak gitu. Bapak Tapi itu berarti Pak, kalau misalnya dia hasilnya itu dia negatif, tapi kalau kita ubah jadi kita taruh tanda mutlak, itu dia jadinya positif, nggak apa-apa gitu. Iya, Bapak. Jadi sebenarnya tanda negatif atau positif itu dia yang menentukannya aja nilainya tuh ke kiri, ke sumbu negatif, apa ke sumbu positif kayak gitu. Bapak di situ kan min 6 sama 4 Pak. Ya, Itu misalnya di soal itu emang udah ada di soal apa kita harus hitung lagi Pak? eh ya kalian hitung paling nanti misalnya ada di soal bentuknya ini apa namanya kayak paling cuma gambar doang, habis itu kalian sebutin berapa posisinya gitu. Posisi C itu berapa dari titik A kayak gitu. Oke Pak. Bisa? Bapak, Kenapa? Bapak. Berarti kalau misalnya titik mutlaknya nih min 6, terus misalnya ke kirinya 3, itu Ya. jadi min 9 atau min 3? Min 9 gitu. Min 9. Ya. Kalau tapi min 9 itu kalau posisinya dari si A, kalau misalnya dari si C min 3 jadinya. Jadi tergantung kamu mau nentuin titik acuannya itu di mana kayak gitu. Oh ya, oke. Makasih, Pak. Nah, ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, lanjut. Nah, selanjutnya ada jarak dan perpindahan. Nah, ini mereka berdua itu beda ya artinya. Walaupun nanti di rumus mereka nilainya sama aja. Kalau di simbolnya itu mereka berdua itu S. Ini juga S nih. Tapi nanti kelihatan perbedaannya. Nah, jadi jarak itu adalah keseluruhan panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang sedang bergerak. Sedangkan kalau perpindahan, itu tuh perubahan kedudukan berbenda yang diukur dari titik awal ke titik akhir dengan memperhatikan arahnya. Contohnya, nih simpelnya saya punya bentuknya kayak gini deh. Ke sini, terus ada sama ke atas. Misalnya saya kasih nilai ini tuh di sini 4, di sini 3. Nah, berarti jarak dari titik A ke titik B dan ke titik C itu tinggal ditambahin jumlah nilainya ada berapa. Jadi tinggal kalian jumlahin 4 tambah 3 hasilnya berarti 7. 7. Gitu. Oh. Nah, tapi kalau misalnya perpindahan itu tuh kalian pakai rumus Pitagoras. Kayak gitu. Jadi kalau perpindahan itu ibarat kata kayak di vektor yang kemarin. Duh, balik lagi. Berarti 4 akar 2 ditambah 3 akar 2 Pak. Ya, berapa hasilnya? 5 cm. Betul, 5 cm. Jadi panjangnya di sini 5. perpindahannya itu 5. 5. Jadi simpelnya adalah kalau misalnya jarak itu kalian tinggal jumlahin semua nilainya ada berapa. Nah, kalau Kalau misalnya perpindahan baru perpindahan orang. itu dia diukur dari titik awal ke titik akhir gitu. Tanpa harus belok-belok, jadi langsung garis lurus gitu loh. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada, Enggak Pak. lanjut. Selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Nah, ini juga beda nih artinya nih. Nah, jadi kalau kecepatan itu dia besar vektor. Sedangkan kalau kelajuan itu dia besaran skalar. Jadi yang membedakan itu cuma di besaran vektor dan besaran skalar. Kalau besaran vektor kan dia punya arah. Sedangkan kalau besaran skalar kan dia cuma punya nilai, nggak punya arahnya kayak gitu.
Simpelnya kayak gitu. Nih buat pengertiannya, kelajuan didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh tiap satuan waktu yang tadi saya bilang. Jadi si kelajuan ini si kelajuan ini dia korelasinya sama si jarak. Nih si jarak. Nah, rumusnya itu kelajuan adalah jarak yang ditempuh dibagi waktu. Contohnya sebuah motor menempuh jarak 100 meter dalam waktu 70 sekon. Berapakah kelajuannya? Kalian tulis rumusnya, kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu. Masukin jaraknya 100 meter per waktunya 70 sekon. Maka dia kelajuannya sebesar 1,42 meter per sekon. Pak, berarti nanti kalau semisal ada soal, dia tuh bukan meter. Jadi dikonversi dulu ke meter. Betul. Jadi misalnya, contoh lain, sebuah motor menempuh jarak 1,2 km. 1,2 km kalau diubah ke meter berapa jadinya? 200. 1.200. Nah, kayak gitu. Jadi kalian harus memperhatikan juga sih satuannya harus diubah ke meter. Kalau misalnya di waktunya diketahui dalam bentuk menit, berarti diubah ke detik. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ada contoh soalnya nggak sih, Pak? Ada. Baju. Aduh, oke. Ini saya kasih contoh soal yang lain. Sebuah bis menempuh jaraknya, berarti S-nya itu nilainya 1,5 km. Nah, waktunya dalam waktu berapa ya? Bentar. Ini aja deh. Dalam waktu 3, jangan deh, kebanyakan. Dalam waktu 10 menit. Berarti kelajuannya berapa? 2,5, Pak. Kenapa 2,5? Kan 1,5 kilometer dikonversi ke meter. Jadi 1.500. Terus dibagi sama 10 menit dipindah ke second 600 detik. Dibagi jadi 2,5. Oke. Berarti tulis dulu ini rumusnya. Kelajuan sama dengan jarak yang ditempuh dibagi waktu. Masukin jaraknya tadi 1,5 km atau 1.500 meter. Waktunya 600. 100. Nah, ini tinggal dicoret nih nolnya nih. Set. 15 bagi 6. Tadi jawabannya 2,5. Jangan lupa satuannya. 2, meter per second. 2,5 M per S. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Bisa? Sama Bisa, insya Allah Pak. bisa sih. Selanjutnya, aduh, turunan lagi. Oh ya, diferensial. Habis ini kita langsung ada diferensial juga. Yang FX ya, Pak? Iya, betul yang fx. Nih, saya kasih tahu definisinya dulu. Jadi, selanjutnya ada kelajuan rata-rata. Nah, jadi kelajuan rata-rata ini adalah jarak total yang ditempuh dibagi dengan total waktu yang ditempuh. Jadi, apa namanya? Kalau yang tadi kan yang kelajuan yang biasa, ini kan nggak pakai total. Nah, kalau ini pakai total kayak gitu. Jadi ada sigmanya. Rumusnya itu sama aja kayak tadi, kelajuan dibagi jarak dibagi dengan waktu yang ditempuh. Nih contohnya. Steven berjalan dari rumah ke sekolah sejauh 2 km dalam waktu 20 menit.
Nih, berarti jaraknya yang pertama S1 sama dengan 2000. 2000. Waktunya 20 menit. Berarti kalau dikonversi berapa? 1200. 1.200. 1200. Nah, setelah itu dia melanjutkan perjalanan ke perpustakaan sejauh 1 kilometer. Berarti S2-nya Juga sama 1.000. dengan 1000. 1000. Dan waktunya 10 menit. Berarti 600 detik. 900 detik. Berarti hitung kelajuan rata-ratanya berapa. Nah, masukin rumus tadi. Mana sih ganti mana ini? Kok S sih, salah. Pi sama dengan sigma S per sigma T. Ada yang tahu arti sigma itu apa? Diapain sigma kalau sigma? Total. Total. Berarti kalau total di jum Lah, 2000 tambah 1000 berapa? 3.000. 3.000. 3.000. Masukin 3000 dibagi sama 1.800. 1.800. 1800. Wih, 1,67. berapa? 1, berapa? 67. 67. Nah, ini jawabannya 1,67. Jangan lupa satuannya meter per sekon. Jadi yang membedakan itu kalau antara kelajuan yang biasa dengan kelajuan rata-rata itu ada di totalnya aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya diketahui di soal cuma ada keterangan S sama T doang, berarti itu pakai yang kelajuan biasa. Sedangkan kalau misalnya yang ada dua keterangan, ini kan ada dua nih, ada jarak pertama sama jarak kedua. Ada waktu pertama sama waktu kedua. Nah, itu pakainya yang rata-rata kayak gitu. berarti kalau itu berarti yang tadi Pak, kalau yang Iya. satu doang. Iya, yang satu doang. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak Pak. Aman. Kelajuan sesaat. Nah, ini beda sama yang tadi rata-rata. Jadi kelajuan sesaat itu kelajuan suatu benda pada suatu saat tertentu dan hanya memperhitungkan besar kecepatan dan tidak memperhitungkan arah geraknya. Nah, ini masuk materi baru yaitu masuk di matematika itu diferensial namanya. Nah, ini secara matematis rumusnya V sama dengan ds per dt. Ini disebutnya itu diferensial jarak terhadap waktu. Kayak gitu. Nah, di sini saya sebelum kasih masuk ke contoh soal, saya mau ngejelasin dulu ininya, dasar MTK-nya. Kalau dasar MTK-nya itu berarti bentar. Nah, di MTK itu ada yang namanya fungsi X sama fungsi Y. Bentar. Harus dipencet. Oh, ini anotasinya nggak bisa dipakai sih, Roy. Si Pais bisa sih. Ini lihat nggak bisa dipencet. Itu ada tulisan help, Pak. Oh, ini. Ini HP. Oh iya, salah. Ya, Bapak.
ngantuk nih Bapak. Blunder saya blunder. Jadi kalau di MTK itu ada yang namanya fx sama AX. Apa enggak? salah. Ada namanya fungsi x. Kalian udah belajar belum fungsi x, fungsi gini, fungsi kayak gini? Udah Pak. Udah. Oh, udah. Nah, jadi ada bentuknya fungsi x sama dengan AX pangkat ax N. Pangkat betul, N. ax pangkat n. Nah, sedangkan untuk eh, bentuk turunan yang pertama untuk atau bentuk F1X. f X x sama dengan sama dengan N kali N kali AX n kali ax pangkat N kurang 1. pangkat n minus 1. Kok kamu tahu aja? Tahu dong. Wih, luar biasa. Orda Pak. Nah, jadi ini ada bentuk yang pertama itu ini bentuk yang bentuk dasar. Yang paling bawah ini itu bentuk turunannya atau bentuk aksennya. Nah, kalau di MTK itu pakainya tanda aksen di sini nih. Ini namanya aksen, guys. Gitu. Jadi kalau dibaca bentuknya itu fungsi x ya sama dengan ax pangkat n. Dan kalau bentuk yang bawahnya itu fungsi aksen x sama dengan n kali a x n min 1. Bapak ada gak bentuk kedua? Ada. Kalau bentuk kedua berarti nanti dijemputnya f double aksen sama dengan f double aksen x sama dengan apa rumusnya gitu. Nah, kita cuma belajar sampai turunan yang pertamanya aja. Kayak gitu. Misalnya saya ada contoh bentuknya itu kayak gini deh. Fx sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 10. Misalnya saya punya bilangan seperti ini. 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 10. Berarti bentuk yang pertamanya, bentuk turunan pertamanya atau bentuk aksennya jadinya berapa? 2 kali 4X Pak. 2 kali 4x. Mau langsung apa mau di satu-satu? Atau Pak. Satu Pak. Betul, berarti 2 pangkatnya kalian turunin. Ya kali 4X. 2 dikali 4X. 4x 2 kurang 1. 2 kurang 1. 2 kurang 1. 4x 2 min 1. Kalau sebelahnya berarti Nah, itu nggak tahu. sebenarnya kan di sini ada pangkat kan di 5x pangkat 1 ini sebenarnya tuh di sini ada nilai 1 pangkat 1 di sini. Iya Pak. Tulis aja di sini berarti ulang 1 dikali 5 5 X 1 kurang 1. 1 kurang 1. pangkat 1 kurang 1. Nah, kalau ini yang 10 ini kita hiraukan saja karena dia cuma bentuk konstanta. Jadi tidak perlu dipedulikan. Nah, berarti hasilnya 2 kali 4 berapa? 8. 8. 8X pangkat 1. 8x pangkat 1. Kenapa X pangkat pangkat 1? Karena 2 kurang 2 kurang 1. 1. Oh iya, karena 2 kurang 1, 1. Jadi pangkatnya nggak usah ditulis. Ditambah 5. Ditambah 5. Tambah 5. Kenapa 5 doang? X-nya habis 1 nggak kurang sih? 1 habis. 1 kurang 1 habis. Habis. Jadi 0. Jadi x pangkat 0 berapa kalau jumlahnya pangkatnya 0? 13X pangkat 1. 13. Bilangan apapun yang pangkatnya 0 itu nilainya 1. Jadi x pangkat 0 1. Jadi kan 5 kali 1 5 kayak gitu. Ya. Nah, 13X ini bukan Pak. bentuk yang bentuk Oh, turunan iya. pertamanya. Nggak bisa diubah. Saya mau ambil casan dulu.
Nah, coba saya mau nanya untuk bentuk yang lain. Pak, Apa? Ada yang mau nanya dulu sebelum ini? Bapak LKPD nanti kayak gini apa enggak, Pak? Apa? KBD-nya kenapa? LKPD-nya. Nanti kayak pakai pakai kayak gini juga, Pak. Iya. Tapi nanti kalian kerjain LKPD-nya nanti aja pas sudah ada bukunya. Iya. Nih. Payer. Apa? Maaf Pak, tadi kan saya kamar mandi. Boleh ulang ke yang itu nggak Pak? Dari 2 kali 4x. 2 kurang 1 itu gimana Pak tadi Pak? Jadi gampangnya itu bentar. Nah, jadi misalnya di soal tuh ada soal yang bentuknya fungsi X sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 10 misalnya. Terus kamu disuruh cari bentuk turunan yang pertamanya. Nah, turunan pertamanya itu lihat di rumus ini nih. Ini kan n kali A kali X n pangkat 1. Nah, bentuknya si 4 ini kan dia sama aja kayak si A. Pangkat itu kan dia si N. Makanya nanti pangkat yang di sini tuh kamu turunin di sebelah si 4-nya. Makanya sini jadinya 2 dikali 4 X gitu. Terus pangkatnya dikurangi 1 karena berdasarkan rumus kan dikurangi 1. Makanya nanti di sini 2 kurang 1 kayak gitu. Terus selanjutnya plus 5x. Di sini kan sebenarnya ada pangkat 1 nih. Nah, kamu kayak biasa aja tadi diturunin n-nya ke depan, terus dikali 5x, satunya dikurangi 1. Karena kan rumusnya juga n-1 kan, makanya dikurangi 1. Dan untuk yang bilangan yang konstantanya aja yang cuma nilainya 10 ini langsung dihilangin aja. Makanya di sini nggak ada bentuk lain di bentuk lainnya. Udah tinggal kamu selesaiin 2 kali 4 8. Masukin x-nya di sini. 8 kali x kan 8x. 2 kurang 1 kan 1. Di sini ada pangkat 1 sebenarnya. Mau ditulis atau enggak usah, cuman lebih bagusnya nggak usah ditulis. Terus selanjutnya buat bagian yang selanjutnya 1 dikali 5 5 kali x 5 ini 1 kali 5 5 x kan ada punya pangkat 1 kurang 1 nih di sini. 1 kurang 1 kan 0. Makanya nanti x pangkat 0 hasilnya di sini. X pangkat 0 kan bilangan apapun yang pangkatnya 0 itu dia Enggak. hasilnya 1. Makanya cuman di sini nanti nilainya bakalan hilang. Cuman ada si 5 kali 1 hasilnya kan 5 kayak gitu. Makanya nanti bentuk turunannya jadinya 8x plus 5 kayak gitu. Oke, paham Pak. Makasih Pak. Wah, itu 10-nya nggak usah ngikut Pak di hasil. Kagak usah, 10-nya sembuang aja buang. Kayak gitu. Bapak, misalnya ini 10-nya kita ganti angka 0, boleh gak, Pak? Boleh, tapi kan angka 0 nggak perlu ditulis. Oh, oke, oke. Nah, ini perlu saya kasih contoh soal kayak gini apa nggak usah? Boleh, nambah lagi. Boleh. Nah, saya coba cari dulu. Pak, itu nyambung dari rumus yang tadi VDS per DT-nya itu gimana? Nggak nyambung kah apa gimana sih? Nyambung nanti. Oh, oke. Bentar ya, kamu sabar. Mana ya soalnya? Cari yang Wih. Nih, aja deh.
Nih, coba kalian hitung jadinya ada berapa? 20x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 3. Pelan-pelan Pak, soalnya Pak, ya Allah. Ulang Pak. Ayo coba kerjain. Mana soalnya? Ini memang kagak kelihatan. Oh iya, Kagak. belum saya saving ya? Ya. Astagfirullah. Soalnya nih, silakan dicoba guys. Oke Pak. Bapak, Riko, Oi. hasilnya 80x pangkat 3 ditambah 36x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 1 bukan Pak? Ya, betul. Ada yang hilang, ada yang kurang, ada yang kurang. Lah, duanya Itu dipakai Pak juga. ditambah 2, Tambahin Pak Nah, 2x. tambah 2, betul. Oh iya, sama-sama. 2x atau 2, Pak? 2, Soalnya 2. kan itu tadi itu kan Iya, Iya, X-nya kan 2. jadi 0. betul. Iya, 2. Jadi 1, X pangkat Kurang 1. Jadi kita tulis rumusnya fx sama dengan panjang juga nih. Fx sama dengan sekian lah, saya mas nulis. Tak gitu. Maka turunan yang pertamanya pegel juga ya. Itu berarti tadi 4 dikali 4 dikali 20. kali 20. X pangkat 4 kurang 1. 4 kurang 1. Terus lanjut 3 kali 12. kali 12 X X pangkat 3 kurang 1. 3 kurang 1 dikurang 2 kali 3. 2 kali 3 X pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 Ditambah 2. ditambah 2. Gitu. Habis itu tinggal disederhanakan. 4 kali 20 tadi 80. 80. 80x pangkat 3. 3. Ditambah 3 kali 12 36. 36x pangkat 2. 36x pangkat 2 dikurang Kurang 6x pangkat 1. 6x plus 2. Nah, jadi bentuknya hasilnya turunan pertamanya itu seperti ini guys, kayak gitu. 80x pangkat 3 ditambah 36x pangkat 2 dikurang 6x plus 2 kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak, Pak. Bisa berarti? Bisa gitu doang. Gampang kan ini mah? Hasilnya itu, Pak.
Nah, selanjutnya Pak, kenapa? hasilnya itu doang. Iya, itu doang. Pak, itu yang 2x bisa jadi 2 karena 2x pangkat 1 ya, terus dikurang 1 jadi 0. Iya, betul. Nah, terus korelasinya sama rumus ini itu apa? Si sama dengan ds per dt itu tuh sama aja, guys. Gitu. Jadi kalau di MTK dia kan bentuknya fungsi x. Fungsi x sama dengan ax pangkat n. Nah, kalau di bentuk fisikanya itu jadinya si fx ini ganti jadi y atau ganti jadi apapun itulah. Tergantung yang diketahui apa. Y sama dengan a pangkat x pangkat n kayak gitu. Jadi tuh sebenarnya sama aja, cuman karena MTK dan fisika itu berbeda, makanya dibedain kayak gitu. Terus bentuk turunan pertamanya itu kalau yang bentuk fisikanya jadinya nanti dy, ya Allah, Ngerti. ini dy per dx. Ih, jelek banget itu nih. Susah banget guys pakai MOSFET. dy per dx sama dengan baru masuknya rumus yang tadi yang n kali a x X. n min 1 kayak gitu. Jadi ini tuh buat ngebedain doang antara soal fisika sama soal matematika kayak gitu. Jadi kalau di matematika kan fx sama dengan ax pangkat n. Terus turunan pertamanya f aksen x sama dengan berapa. Nah, kalau di fisika dia tinggal ganti fungsi x ini jadi ganti y atau ganti v di sini. Atau nanti kalian mau pakai apa namanya yang lain, ganti a percepatan bisa gitu. DY-nya kenapa di atas? Karena kan di sininya y otomatis y gitu. dy Maksudnya kan per kenapa dx. di bawah, Pak? Kenapa? Pada X yang di bawah. Iya kan emang kayak gitu. Kalau misalnya mau ditulisnya x, berarti kan dx per dy. Berarti nanti di sini bukan x nih. Di sininya bukan x, Pak. jadi y kayak gitu. Ngerti gak? Ngerti gak? Ngerti gak? Yang DDX kurang, Pak. Aku sumpah nggak nyambung yang ini. Kurang Ini Pak, kurang yang dy. Kurang, jadi Pak. Kurang, Pak. kalau bentuk fisikanya kan bentuknya jadinya gini nih. Y sama dengan ax pangkat n. Nih. Jadi guys, bentuknya gini kan nih. Y sama dengan ax pangkat n. Nih Ya. sampai sini dulu ngerti gak nih? Di. Nah, ini kan bentuk dasarnya. Terus bentuk turunan pertamanya, bentuk diferensialnya jadinya gini. dy per dx. Kenapa pakai dx di sini? Karena dia kan patokannya jadi sama tubuh x di sini, sama nilai x, makanya dia jadinya dx. Kalau misalnya saya ganti di sini jadi v sama dengan at pangkat n. Nah, berarti hasilnya bentuk turunan pertamanya jadi gimana bentuknya? Devi. Betul. Devi per apa? D plus ya dt. dt. Ah, Devi per dt. Baru masukin apa? Sama dengan Sama dengan n kali a n. n kali at. Betul. N kali a T. Coba Pangkat dalam Berarti T DX kurang langsung di bawah 1. kan, Pak, DX. n. Iya, betul. N min 1. Pangkatnya n bukan T, Pak. N dong. Iya deh. Dong. Oh iya Pangkat dah. n. Betul.
Cepat, D. Kenapa? D itu apa, D? D itu kepanjangan itu diferensial. Oh, diferensiasi. Diferensial. Ya, diferensiasi atau diferensial. Karena di fisika nggak ada yang nyebut turunan-turunan gitu. Bapak berarti DX nggak selalu dibawa kan, Pak? Kenapa? DX yang DX itu loh. Iya, selalu di bawah. Jadi kalau misalnya tergantung yang diketahui apa. Iya. Kalau misalnya di sini T berarti T yang di bawah. Misalnya di sini jadi Z berarti Z yang di bawah kayak gitu. Oke. Bapak, berarti itu rumusnya sama kayak tadi, cuman karena ditambahin Y, berarti ditambahin juga jadi DY per DX. keterangan di samping huruf A-nya itu kan? Iya, betul. Ya, oke. Coba ke dalam contoh soal, Pak. Langsung boleh. Contoh soalnya nih. Sebuah benda bergerak Pak, lurus. bentar mau nanya. Kenapa? Berarti itu kan udah diketahui waktunya, nanti variabelnya disubstitusi ke waktunya ya? Betul, betul. Oke. Silakan, Bapak. Oh, benar. Sama posisi dengan mati. Si. Bentar, kok ini sih? Hah? Nggak usah asik, Pak Is. Hasilnya 43 meter per sekon, Pak. Gila bener loh. Sama-sama Yang bener. Sumpah. Gue gini jawaban gue. Bapak 4S saya sama bingung, dengan Bapak 43 meter per apa second. lagi? Nih, mari kita hitung coba. Beda nyontek gue tuh. Saya nggak stuck. Emang gue nyontek lo. Ada kamera gue di situ. Nih, S sama dengan 5T pangkat 2 plus sama ini. Jangan deh. 5T pangkat 2 ditambah 3T plus 5. Plus 5M. Plus 5. Berarti ini kan di sini S, di sini T, Ya. berarti jadinya gimana? DS per DT per DT, DS per DT sama dengan sama dengan 2 kali D 5, per DT. 2 kali 5. 2 2 kali kali 5 T pangkat 2 2 kurang pangkat 1. 2 kurang 1. Oh, yo. 2 kurang 1 ditambah Coba 1 3 kali ya. 3. 1 kali 3 1 kurang 1. 1 kurang 1. Dah, gini aja.
Masukin berapa? 2 kali 5? 10 T 10 T. 1 tambah 3. Ditambah 3. 3. Nah, di sini diketahui nih di soal T-nya itu 4 sekon. Berarti kayak masukin di sini. T Ya, sama dengan 4. enggak deh. Itu untuk MTK nih, sorry sih. Saya malah nyambung ke MTK. T sama dengan 4S. Set. Maka 10 dikali 4 4 ditambah 3. tambah 3. 43. Hasilnya 43. Dijago loh kita. Ikhlas. 43 apa satuannya? Meter per Meter per second. second. Oh, meter per sekon. Apa dong? Meter. Meter. Gue gila. Hmm. Alfat. Serem Karena Alfat. kan Berat aksenku. Alfat nih, Prof Alfat. kayak gitu. Ini kan jarak, makanya jadi meter gitu. Ngerti kagak? Kenapa? Masih bingung Pak, Ngerti. ngerti Pak. Masih ngerti ini. Tahu lupa. Nggak tahu lupa belum banyak aja. Ntar Pak, saya mikir dulu Pak. Otak aja Ya Bapak dihapus dah. Otak aja digedebuk. Jangan. Siang gitu. Orang belum ngerti yang ngerti. Ayo mikir. Bentar Pak. Muka itu apa? Itu maka. Oh, oke, muka. T sama dengan T kan sama dengan 4S. Kenapa harus dikali 10? Iya, Sama-sama kenapa kok 10 kali 4 sih? Oh, Pak. karena T ya. Oh, iya saya. Pak. T-nya 10. Tadi 10-nya T. Pak, kan T-nya 4 Iya, T-nya 4. Oh iya. Pak. Iya ya, T. Apa? Gue gak ngerti juga. Nih kan sekarang 10 T, 10 T kosong. Gue gak ngerti juga demi Allah. 10 kan T-nya berarti. Kalau nggak ngerti nanti nonton ulang aja, Nah, nonton ulang. berarti kalau lagi sesaat itu satuannya meter ya? Iya. Yes. Oh, ngerti saya. Oke, Paling- ngerti. Apain, Pak? Gue gak ngerti juga demi Allah tuh. Padahal nyanyi dulu pada. Iya, Bang Syapat. Itu apaan Pak, speedometer Pak? Itu yang tadi, contoh tadi. Oh iya guys, Udah, satuannya Pak. benar meter per sekon. Astagfirullah. Ya, Saya bingung Bapak. tadi Tuh, nyari. Bapak batu sih. Orang lajuan pasti ada tengil, Pak, speedometer. kita kan ini ya suhu tengil. fisika ya, Pat ya. Yang tengil saya langsung ini. Enggak, Alfat Pak, tanggal Pak. Songong. Aduh, Alfa ini. enggak Pak. Alfa ini nanti si Alfa. Azam. Dini, seasik loh. Lanjut ke kecepatan. Nah, kecepatan itu besar perpindahan tiap satuan waktu. Nah, tadi kan kelajuan. Kelajuan itu bergantung sama si jarak. Nah, kalau misalnya kecepatan, dia bergantungnya sama si perpindahan, guys. Gitu perbedaannya. Nah, kecepatan termasuk besaran vektor, jadi punya arah. Berarti kalau punya arah nanti di rumusnya pakai gini nih. Pakai tanda panah. V sama dengan S P. Jadi, kalau kelajuan yang tadi dia kagak pakai panah nih, tuh kagak ada panahnya. Pak. Panah apa, Pak? Oh, iya. Panah ini kan vektor, Panah asmara. besaran vektor. Kalau besaran vektor pakai tanah, pakai panah. Pak, S apaan? S perpindahan. Enggak, bahasa itunya apa? Bahasa apa? Bahasa Bahasa Yunani. panjangannya. Second ya Pak. S itu second Pak. Bukan. S itu perpindahan. Berarti bacanya kecepatan vektor Perpindahan. dong, Pak. Enggak, dibacanya kecepatan aja.
Ini dia perpindahan nih ke si tema waktu lah gitu. Ngertilah. Itu waktu. Jangan ketuker ya guys. Ini S itu bukan sekon tapi perpindahan. Makanya kepanjangannya apaan, Pak? S. S gak ada S nggak ada kepanjangannya. S Tapi perpindahan. kalau Per is itu ya waktu S T. cenderung perpindahan. Kayak simbolnya Kalau- gitu kan. Iya. Ya kalau S kecil Berarti S kayak tuh Latin kayak tuh baru jarak lah ya second. kalau yang sebelumnya, Pak. Iya, S itu kayak jarak kayak sebelumnya. Nah, terus ada contoh soalnya nih. Sebuah motor bergerak lurus 70 meter ke timur. Kemudian berbalik sejauh 30 meter ke barat dalam waktu 70 detik. Berapakah kecepatan motornya? Ini kenapa di sini 70? Di sini tapi jadinya 40. Ada yang tahu kenapa? Karena 70 meter dikurang dari 30 Iya, meter. jadinya 40 meter. Kelas. 10. Betul, betul. Karena soalnya berbalik ya, Pak. Ya. Ini kan asalnya kan ke timur. Timur kan dia ke kanan sini. Kanan. Terus balik lagi itu Balik lagi 30. 30 ke sini, set. Nah, ini sisanya segini. Sisanya 40. Iya. 40 dibagi 70 hasilnya 0,57 meter per sekon. Gitu, guys. Tapi ada nggak pas soal yang cuman satu ini doang, satu perpindahan doang gitu loh. Ada. Jadi tergantung soalnya. Ini karena di sini ada 2, makanya harus dikurangi kayak gitu. Kalau misalnya cuma ada 1, ya udah masukin aja 1. Gitu. Bapak kalau misalnya cuma 1 berarti misalnya jawabannya 2, berarti 2 meter ke arah timur gitu. Iya. Oh. Nah, selanjutnya ada kecepatan rata-rata. Ini sama aja yang kayak tadi, yang di kelajuan rata-rata. Dia pakainya Oh, beda. Kalau yang tadi kecepatan rata-rata itu pakainya sigma, ini pakainya ini lambang apa ini? Ada yang tahu lambang apa? Delta, Pak. Omega. Delta. Delta. Pakainya delta. Jadi kalau delta itu dikurang. Pakai Dela. Rumusnya V sama dengan delta S per delta T. Sama dengan X2 kurang X1 dikurang per P2 dikurang T1. 2 dikurang 1. X2 itu dia sama aja kayak posisi akhir. Berarti yang 22 itu tuh posisi akhir. Iya. Yang dua-dua itu akhir intinya. Iya lah, kiranya. Kayak gitu. Berarti kalau T2 apa yang akhir? Waktu akhir, waktu habis dia sampai terakhir, iya bukan? Betul. Waktu posisi terakhir. Nah, rumusnya ini delta S per delta T, satuannya kecepatan meter per sekon. Langsung ke contoh soal, guys, tanpa basa-basi. Nih, si Dapa bawa motor dari Ke Budut Budut. ke Rawamangun. Rawangun. Ya, waktunya 20 km. Waktunya jaraknya 20 km. Berarti di sini X berapa? X sama dengan X-nya V-nya apa? 40. X1. X1-nya 20. 20 km. Kalau dirubah jadi meter 20.000. 20.000. 20.000. 20.000 meter. Waktunya 2 jam. 2 jam. 2 jam. Berarti berapa menit? 120. 20. 120 menit. Terus Kalau diubah ya. detik, berapa detik? Aduh, banyak Aduh. banget. Kok banyak? 1.200. 7.200. 12.000. 12.000. 7.200, Pak. Yang bener berapa? 7.200. 12.000. 12.000. 12.000. 7.200. 7.200. Balasnya benar. 7.200 lah, Pak. 700. Pak Is jangan cacar Pak Is. Jam ya, lupa. 7.200 sekon. Sekon. 7,2 kf.
Ini ngerti lah ya, saya tulis dalam bentuk K tuh ribuan. Terus jam. Saya alfain langsung. Itu Enggak, Pak. 2.000 Pak. Berarti X2-nya berarti 40 kilo. Berarti diubah Berapa, Bu? 40.000. 40.000. 40.000. Berarti waktunya 3 jam berapa? Kalau 3 jam 10.800. 10.800. Buset. 10, ya Allah. 10,8 KS. Nah, dia nyari kecepatan rata-ratanya. Berarti rumusnya I sama dengan delta S per delta T. 5,5. Oke. Jadi X2 kurang X1. 40.000 dikurangi 40.000 dikurang 20.000. 20.000. 10.800 dikurangi 7.200. 3.600. 3.600. Hasilnya 5,56 bukan? 5,56. 56. Benar. Ini K-nya bisa coret ribuannya. Berarti 5,6 M per F. Lah Bapak itu 3,6 Kak. Iya kan 3.600 ini. Hmm. Beda nggak sih Pak? Kan yang atas 20.000, yang bawah 3.600, nolnya cuma 2. Kalau kayaknya kita hilangin, berarti kan yang Berarti atas maksudnya jadi hilangin 3. Heeh. Sebenarnya sama aja. Ini kan 20 dibagi 3,6. Ini jadi tuh 20 dikali 1.000 kan 20.000. Ya Nah, kan? Pak, kalau misalnya 20.000 dibagi 3.600 kan jadinya 200 dibagi 3,6. Emang iya? Nah, iya kan Iya. 20.000. 20 nolnya 3 di belakang, 3.600 nolnya 2, nolnya berarti 2 doang yang bisa dicoret. Terus sisa 3,6. Set. Nih. 3.600 bentar saya hapus komanya. Itu jadi hasilnya 5,56. Kalau 200 dibagi 36 5,6. 5,56. Iya. Oh. Sama aja guys, sebenarnya sama aja. Sama aja. Iya. Iya. Misalnya saya coret Sama aja. pokoknya di atas 1. Oh, Di bawah karena yang dibagiin tadi 3,6 ya, Pak? Jadi iya, itu kayak gitu. Laksmi kabarnya ada, makan roti kabarnya ada. canai. Laksmi makan roti canai. Ya, Enggak bisa karena di sini kagak ada 0 makanya ditaruh koma di sini gitu loh. Jadi 20 dibagi iya deh. 0,6. maaf Bapak, kita berada. Bingung tadi kita karena ada K-nya. Laksmi makan roti canai. Parah banget Enggak, Lapor. Pak, dia Pak, emang dewa roti Laksmi canai. makan Pak, Laksmi makan Pak. Pak, 2 menit lagi, Pak. Bapak Udahan, Pak. sarapan ya, Pak, lapar, Pak. Beri Udah, lagi, Pak, 2 menit lagi, Pak. tanggung. Di 2 menit lagi tanggung. Tanggung. Nih lanjut. Kecepatan. Ini kayak sini lagi naik nih, gua gimana? Pokoknya kalau ada yang kata sesaat, dia pakainya Guru PKM. yang ada sesaat-sesaatnya itu pakainya yang turunan. Nih. DS per DT. Lanjut aja langsung aja nih. Berapa jawabannya? Rumusnya apa Pak tadi Pak? Sama, DS per DT juga. Jadi pakai Yang vektor. N kali A. Iya, ini yang ini. Yang pakai tadi turunan-turunan itu yang DY per DX gitu. Oh. Nih, 2T 2 plus 5T.
Jadi DS per DT dong, Pak. Iya, DS per DT. Ini berapa nih? 4T plus 5. Lanjut kerjain. 21 meter bukan, Pak? Nggak tahu udah benar. Betul, betul Laksmi. Satuannya doang salah. Second. Meter per second. 21 meter per second, Pak. Iya, 21 meter per second jawabannya. Oh, berarti kalau kelajuan itu meter, kalau Enggak, kecepatan meter per second. kelajuan meter per second. Kecepatan juga meter per second. Sama-sama satuannya. Oh. Terus tadi kenapa bisa jadi meter tadi? Tadi salah. Salah, tadi salah. Balik ke klarifikasi makanya Mi. Ya, tadi kan udah klarifikasi saya. Bapak, betul, bentar. Laksmi Berapa? berarti tadi 13 ya, Laksmi? Apa nih 13? Tadi hasilnya berapa? 21. Aku udah 1. 2 juta, 2 juta. Iya, mah jawabannya 21. Maunya jawabannya berapa? 2 juta. Bentar. Iya, 4. Bener kan 21 itu dari? Oh iya, benar. Oke. Lanjut ke percepatan. Ini sama aja, guys. Intinya sama aja nih. Tuh. Jadi cuman yang membedakan itu di yang pertama di satuannya. Percepatan kan apa satuan percepatan apa ya? Gitu. Meter, Sama dengan M per second kuadrat. Nih satuannya nih. Jadi yang pertama kalau percepatan satuannya meter per second kuadrat. Itu jangan ketuker. Kelajuan sama kecepatan meter per second. Percepatan meter per second kuadrat. Gitu. Nih. Nah, terus percepatan itu dia masuknya ke besaran vektor. Ini saya rumusnya ada ini nih. Ada panahnya. Panah. Harusnya ada panahnya. Terus Udah Pak, udah Pak. Pak, udah Pak, waktunya pas lapar, Enggak, belum. Tahan. Kan 8.30, Pak. Tengil. Wah, parah. Tengil, Pak, Tolong, tengil. Parah, Pak. Oh iya, udahlah, udah beres. Yeay. Alhamdulillah. Jadi notes-nya adalah kerjakan KKPD. KKPD Senin. dari nomor 1 sampai nomor 5. Bukunya kan Itu masih sendiri-sendiri di Bapak. apa? Kalau berkelompok, Pak? Buku nggak ada, Pak. Iya, tapi kerjanya nanti. Ini Bapak, sendiri apa berkelompok, Pak? Kayak biasa. kelompok. Kenapa? Tugasnya 3 CR. Iya, tapi kerjainnya Kelompok Woi, Laksmi.